Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami pribadi. Terima kasih Bapa atas pimpinanmu sepanjang hari ini. Berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan pada kami lemas pribadi. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Haleluya. Yesus luar biasa kedatangan Allah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan
Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang luar biasa selain memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama. Oh Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Haleluya Yesus. Kami ada, ini semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang berlimpah, diberikan damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah atas kehidupannya. Juga memberkati akan pelayanannya, memberkati putra, putri, cucu, menantu dan cicitnya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati semuanya. Jemaat yang hadir pada saat ini, baik pemain musik, song leader, singer, semuanya Tuhan yang memandu sound system. Terima kasih Tuhan juga LCD. Kami bersyukur yang melayani Engkau, yang menjalankan budi-budi, yang berdoa, yang menyampaikan firman Tuhan. Memberkati semuanya Tuhan. Kami pulang dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita dan membawa kemenangan. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak pimpinlah kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak. Mari kita
selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari Ibu. Silakan maju ke depan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita, saudara yang terkasih. Kita bangkit berdiri lagi, kita sambut dengan pujian. Jangan pernah menyerah. Tenang Tuhan Yesus. Selalu siap sedia untuk dikasih. Haleluya.
Jaya, kami suka dia, haleluya. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Dan hal ini terbukti jika Kau pada saat ini masih mencintai kami, masih menyayangi kami beri sehingga kami boleh memperoleh hari yang indah bagi kami, memperoleh kesehatan, kekuatan. Semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Jika Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami di dalam kebaktian kami pada petang hari ini. Kiranya Kau bertata di atas segala pujian kami. Di bawah yang terindah bagi kami Tuhan, untuk kami bersama menerima pengajaran daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya Tuhan segala firman-Mu yang hendak Kau sampaikan, yang hendak Kau bentangkan kepada kami pada malam hari ini, boleh kami terima dengan hati yang bermakmur, sehingga firman-Mu pada hari ini boleh dapat membentuk, memproses diri kami masing-masing untuk bertambah-tambah iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah dengan firman ini, supaya boleh menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Salam, saudara kekasih Tuhan. Sehat ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan ya. Harus kita sadari ya. Hari ini memberi asuhan juga harus kita sadari. Kita harus syukuri ya. Bapak Ibu Saudara, pada petang hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, termasuk saya juga, tentang kesabaran ya. Tentang kesabaran kita baca di acuannya dulu ya. Kita baca di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29 ya. Terus izinkanlah saya membaca Galatia 5 ayat yang ke-22. Untuk menghormatkan Tuhan, bisa pakai berdiri Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-29 ini sering kita baca, sering kita pelajari ya. Setelah itu nanti kita mulai ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi tetap marah membesarkan kebodohan. Silakan duduk, Tuhan memberkati ya Pak. Sekarang di Galatia 5 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran ya. Di mana tuh? Di keempat ya. Kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, di sini yang kita pelajari adalah kesabaran. Ya. Pertama Ibu-ibu, bagaimana Ibu-ibu? Tetap sabar Ibu-ibu. Ibu-ibu, power of emak-emak ya katanya. Ini tanggal tua loh, sabar loh. Tanggal tua ini Bu, sabar kok maksudnya di ulna sambil Bapak Ibu. Enggak ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Sabar itu adalah hal yang sangat susah ya. Sangat susah. Saya aja kadang-kadang ya sering di di situ
situasi atau di saat-saat tertentu aja kesabaran itu meluap hilang ya saudara ya, terutama di dalam di dalam apa yang sering di jalan ya. Yang sering di jalan mungkin yang driver, mungkin kita ya yang pergi ya apa ya, barusan ini itu kan saya kalau nyetir sama sama istri saya gitu, sama anak saling itu nggak tahu ya, terus apa gitu ya, di traffic light bisa traffic light lampu hijau itu ya, kita sudah kuning mau coba ini sim depan lambat ya, padahal benar dia ya, kan kuning ini artinya harus melambat ya, supaya ini ambilnya ya, ketertibannya kan gitu ya. Kita ngamuk, saya ngamuk, wah sabarnya ya, tunggu lama ya. Terus ada lagi ya, pas kita sudah di traffic light lampu merah ya, ada yang yang nyelonong, kita juga marah, nggak sabar ya. Ya itu orang nggak sabar itu memang serba susah ya. Ada orang tertib ngamuk, ya ada orang yang nyelonong yang ngamuk ya saudara ya. Dulu memang kayaknya sudah pernah saya saksikan ini ya. Ini ceritanya sebenarnya. Saya berangkat kerja naik motor ya, motor di jalan mana itu? Motor Royal itu jalan apa itu? Termasuk oh itu ya, Ayani ya, tapi termasuk Ayani. Disenggol sama orang yang PT itu lah. Tahu ya, orang yang kadang-kadang kan ada orang yang jual ayam, yang pakai kotak ini loh. Disenggol dari sebelah kiri. Lu, wah ini orang gobongnya nggak lihat ini. Kaget saya berusaha nggak marah, saya nggak marah. Cuma tak gurih dong ini, tak jajari tak ini. Bingung ya, coba suara aku. Saya nggak marah, saya tapi udah yang marah sih ya. Tapi tak buat guyon tuh, tak buat guyon. Bingung. Dan itu ya, jadi kesabaran itu penting. Kesabaran itu penting karena kesabaran itu kaitan erat dengan kehidupan kita, saudara ya. Coba, misalnya kita, apalagi ya, kita kan mesti ya, kadang-kadang menantu sama mertua ini, waduh, sering sekali ya Pak, jarang ya yang sama yang lain. Ya puji yang cocok, puji Tuhan ini, istri saya sama mama saya cocok ini, itu anugerah Tuhan gitu ya. Banyak saudaraku ya, banyak mikir gak cocok, mau rezeki gue ya, mau yang jaga ya, ya penatunya itu ya. Itu kesabaran itu penting saudaraku ya. Banyak, saya sering kali gagal di era-era kesabaran, sering kali gagal ya. Di perkantoran juga begitu, di kantor itu ya. Ada misalnya yang sering mengaduk pimpinan gitu loh, terus teman saya yang lain itu itu ya. Bahasa Inggrisnya itu ngatok jangan lah, kita tenang aja ya, penting nggak ini ya, yang penting kita sabar ya, sabar. Susah ya sabar itu ya, sabar itu susah kan, karena kita tuh di era mana, di situasi mana itu, waktu situasi suami istri atau anak, mungkin dia kadang-kadang anak itu ya mokong ya, kadang-kadang anak itu gabut, kita harus sabar juga ya. Kalau kepingin damai itu ya harus sabar, harus disesuaikan dengan kesabaran seperti yang dikatakan di buah roh ya. Yang keempat adalah kesabaran. Buah roh itu apa sih? Buah roh itu buah yang disuruh oleh Tuhan supaya kita itu menjiwai dan mematuhi kasih sukacita dan wisata yang kita bicarakan kan adalah kesabaran. Mau nggak mau harus belajar sabar, saudara ya. Karena sabar itu menyesuaikan semuanya. Kalau kita sabar itu enak, jadinya itu endingnya itu enak. Kalau sabar itu. Kadang-kadang saudaraku timbul pertanyaan sekarang ya. Aku kepingin sabar. Ya Allah, aku kepingin sabar aku. Ya kepingin sabar berdoa.
Ya berdoa. Berdoa. Kok gak sabar ini? Kok gak sabar? Ini orang ini ya. Ini itu orang misalnya. Ternyata apa saudara? Tuhan itu menjadikan sabar itu tidak hanya dengan doa doang, tidak hanya dengan doa tok. Ya harus apa? Harus diproses. Ternyata Tuhan itu menempatkan kita yang kita itu kepingin sabar justru di tengah-tengah mereka atau orang-orang yang menurut kita itu menyebalkan, saudara ya. Itu ya Allah caranya. Justru itu saudara. Gak bisa kita Tuhan, tapi ini kok orang dua, tapi ini kok gak sabaran. Saya minta doa Tuhan supaya saya sabar, sebut orang lagi sabar. Gak bisa. Ternyata Tuhan itu memproses kita untuk sabar itu melalui proses, melalui masalah. Kita malah dihadapkan oleh orang-orang yang menurut kita itu menyebalkan, ya. Misalnya anak kita kok dapat ini anak gue, nah ini apa? Kantor misalnya, kantor ini misalnya, kok ini, mau fitnah saya ini, ternyata justru itu kita disuruh sabar untuk menghadapi itu dalam proses. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu ya, kalau kita sekolah, tidak mungkin kita itu langsung naik kelas, langsung lulus sarjana, enggak ya, itu melalui tingkatan-tingkatan. Demikian juga dengan permasalahan ini. Kalau kita lulus dengan sabar, ya kita harus melalui permasalahan, ya, mulai permasalahan tingkat rendah, tingkat menengah sampai tingkat tinggi, ya, itu harus kita lalui, ya, nggak mungkin ya. Kalau di sekolah itu kan ada ya, kalau di kuliah itu mungkin kan ada ya, statistik 1 ya, kemudian yang dapat statistik 2 atau pengantar sosiologi mungkin ya, itu ya harus diselesaikan dulu, baru jenjang yang berikutnya, mata kuliah berikutnya. Sekolah pelajaran permasalahan kita, kehidupan kita juga begitu. Misalnya ini masalah kecil harus diselesaikan dulu. Kita boleh, kita nggak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita hindari ya, permasalahan itu kita hindari. Supaya apa? Nggak bisa. Kalau kayak sekolah tadi ya harus kita kita ikuti dulu ya. Masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita, meskipun itu masalah kecil, kita ikuti dulu. Jangan dihindari. Kalau dihindari, kan kita biasanya kepengen enak. Malas aku nggak usah mikir aku. Gak harus cuma mikirin kok tambah siraku dulu tambah. Harus diselesaikan dihadapi. Ya, jangan lari dari masalah, nggak ada masalah. Kita lari dari masalah tuh langsung punya permasalahan yang baik yang enggak bisa. Ya, kita hadapi ya permasalahan itu. Ya, dengan apa ya? Dengan kesabaran itu ya, saudara ya. Baru kita akan diproses. Jadi kalau kita sudah diproses, maka terbentuklah kita itu menjadi sabar. Ya, demikian juga ya di sekolahan mungkin ya ada teman kita yang sering istilahnya iri sama kita ya kita harus sabar, biarin aja ya. Di pelayanan juga begitu, saudara ya. Belum banyak loh di pelayanan Tuhan itu yang menyakitkan ya. Itu banyak kalau kita pikirkan secara manusia. Ya banyak yang menyakitkan itu ya. Tetapi apakah kita mau untuk melawan terus atau ya kita hadapi dengan sabar, saudara ya. Hadapi dengan sabar. Dengan kami posisi gitu ya. Kalau tidak sabar, masa terus pindah bejo ya. Sudah saya kasih tahu ya. Ini kayaknya sudah saya omongkan ya. Saudara mau pindah di mana-mana ya. Di dalam beja itu tetap ada Roh Kudus. Di mana? Di manapun ada Roh Kudus. Pertama itu. Yang kedua, saudara pindah di mana-mana, pasti itu tunggu orang yang bagi saudara menyebalkan. Itu pasti, ya. Makanya tenang aja, sabar, ya, sabar. Tenang aja, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tenang. Kalau saya gitu, saya belajar sabar juga ya. Di lo mau difitnah di apa ya? Ya. Tenang saja, nanti itu akan ada suatu orang kalau sudah menabur ya, menabur jelek, pasti menuainya jelek. Ya, orang kalau menabur
baik, pasti menuainya itu baik. Tanyakan sama Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan katakan ya, jangan dibalas, jangan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, untuk itu saya tenang kalau dia bawakan itu berkat saya, ya. Berkat saya itu difitnah kayak dia Pak. Jangan buru-buru, bilang enggak. Jangan buru-buru, tak palsu ya. Manusia kan gitu ya. Hati-hati tak palsu, tak ada loh. Itu merendahkan saya nih. Sudah ada saya merasa di titik terendah, saya sudah direndahkan ini. Marah saudara, marah maka nanti masalah ini nggak selesai, saudara ya. Biarkan, ya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mengetahui ya. Karena firman Tuhan mengatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Kita nggak bisa apa-apa, kita bedanya cuma doa. Ya. Doa besar kekuatannya, ya. Doa itu besar banget itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan, terutama orang-orang Tuhan yang sudah melayani Tuhan, yang sudah berkuasa untuk Tuhan, itu harus belajar kesabaran, ya. Harus juga belajar untuk supaya tidak menyakitkan orang. Apa caranya? Ya hati-hati kita bicara, ya. Hati-hati kita sama orang itu harus tahu, ya. Sama-sama mengerti akan perasaannya, ya. Orang itu sama-sama minta dihormati semua, ya. Dan orang harus saling menghormati, ya Bapak ya, Bapak Ibu saudara ya. Itu enak, ya. Jadi kita pun tidak boleh kepahitan, tidak boleh, ya. Mangkel sampai dendam, tidak boleh, ya. Nanti timbul kepahitan itu akan sakit sendiri kita, ya. Demikian pula, ini ya hati-hati. Demikian pula kita tidak boleh menyakitkan seseorang yang lain. Harus apa? Ya hati-hati. Ya minta hikmat sama Tuhan. Ya kadang-kadang kita tuh ngomong cross langsung ya, cross. Jika mereka tersinggung, sakit hati. Ya itu juga tak baik. Ya. Makanya minta hikmat itu terus menerus ya saudara ya. Gak pernah bejel Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya saya dihindarkan, supaya perlakuan saya ini enggak terus menerus. Ya doa terus menerus minta hikmat. Ya saya juga minta hikmat terus. Ya saya juga gagal kok dalam saat-saat tertentu di dalam kesabaran. Saya juga ngamuan. Ya saudara ya. Pokoknya tanggal 2 ya begitu saya. Tanggal 2 tetap ya Bu ya, tetap happy ya, apapun yang terjadi tetap bersuka cita ya. Tuhan mengatakan bersuka cita. Kalau kita belajar kesabaran ya, karena kita tahu bahwa kesabaran itu pasti tidak luput dari segi-segi kehidupan kita ya. Masalah kesabaran itu pasti mempunyai efek, mempunyai dampak di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kalau kita belajar sabar, ya, saudara ya, Bapak Ibu saudara ya, kalau kita bisa belajar sabar, ya, kita akan mengetahui dan pasti akan merasakan keuntungan daripada kesabaran itu. Yang pertama, apa keuntungan kalau kita bisa habis diproses sama Tuhan, bisa tetap tenang, bisa tetap sabar. Keuntungannya apa? Yang pertama, kesabaran itu mempererat hubungan, ya, strengthening relationship bahasa Baratnya namanya, memperkuat hubungan, ya, memperkuat hubungan. Jadi menyelamatkan hubungan kalau kita sabar itu ya. Saudara contoh ini ya. Yang pertama adalah hubungan suami istri. Nah, kalau kita itu sabar satu terhadap yang lain, ya, istrinya sabar ya, menghormati suaminya, demikian suaminya mendidik istrinya, mengasih contoh, mengasihi istrinya, itu akan terbentuk suatu relation yang bagus ya, hubungan yang bagus. Ya saudaraku ya, coba kita baca di dalam 1 Korintus
13 ayat 7 ya. Ya, kita baca ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi saudara, amin ya. Selalu ya, kasih ya. Sabar itu yang pertama. Keuntungan kita bisa mengendalikan atau kesabaran kita. Yang pertama itu adalah bisa memperkuat relationship, bisa memperkuat hubungan itu macam-macam ya, hubungan suami istri ya, bisa kuat ya hubungan orang tua dan anak ya, bisa terjalin dengan baik ya. Satu contoh ya, ini benar ini salah satu pendeta yang terkenal, dia mempunyai anak ya, saudaraku ya, mempunyai anak lagi ya, anak lagi sama-sama senang main, sama-sama senang lihat konser musik, ngerti ya konser musik ya? Kalau misalnya ada dewa, aku senang ini anak bapak itu senang musik, lihat dewa. Misalnya senang apa? Kalau orang apa? Band barat Scorpion misalnya rock itu ya, aku senang ini ya. Ini waktu di ini apa namanya? Waktu di rumah, papanya sama anaknya biasanya makan di satu meja. Kaget papanya. Iya papanya kaget. Apa namanya? Anak saya ini nggak pernah makan, tiba-tiba dia apa namanya itu? Yang elektrik apa? Vape, ya vape, ya vape. Disedot, dihikmat, disuburkan di muka papanya. Apa ini pak? Bau pak? Tadi ini papanya, kapan ya kaki juga mulai main ya elektrik. Soalnya menurut kesehatan elektronik itu lebih berbahaya. Rokok aja berbahaya, apalagi itu ya vape ya, itu ya. Mana enggak papanya enggak. Loh, kamu dalam hati ini? Ini barusan pak, enak nih pak. Oh iya enak ya. Ini harum pak. Terus apa-apanya? Selesai berdoa papanya. Doa. Tuhan tolong anak saya Tuhan. Berikan saya kemenangan. Supaya anak saya boleh kembali dan tidak akan main HP itu ya. 2 bulan atau bulan langsung kembali lagi ke makan juga bila dia berdiri. Tapi aku gak rokok, gak apa yang diambil. Gak enak ternyata tapi aku jadi ngejim itu napasku ngos-ngosan. Nah, kan suka ngejim ya. Aduh olahraga ya. Aku ngos-ngosan. Oh iya bagus. Puji Tuhan ya. Memang itu apa namanya? Tapi juga buat napas itu. Iya bagus. Enggak sama sekali. Enggak malas enggak. Nah, itu karena doa. Saudara itu ya. Karena sabar. Coba deh Bapak keren. Oh ini ya udah waduh, gak jadi ini ya. Akan gak jadi ini. Akhirnya apa? Akhirnya ada konser nonton bareng dia di Singapura ya. Apa namanya itu? Band apa tak tahu saya. Pokoknya sama-sama suka ya. Nonton. Coba kan kalau marah-marah apa kan gak jadi nonton ya. Tambah esok. Kalau wah banyak ya orang sekarang ini anak sama orang tua kalau kalau saya enggak kalau nggak disangoni ya. Ya itu ya saudaraku ya. Itu saudaraku ya. Apa namanya? Ini kesabaran, ya kesabaran saudaraku. Misalnya bapak kan wah hubungannya pecah ya. Tapi doanya juga gitu, doanya juga harus doa berkemenangan. Ya, kadang-kadang kita kan enggak ya, kadang-kadang waktu kita sakit misalnya, saya sakit,
doa gak berkemenangan namanya. Doa berkemenangan itu tenang, sabar. Tuhan punya hambamu sekarang saya boleh menderita sakit doa, tapi kami yakin dan percaya itu doa berkemenangan ya. Engkau akan membuka itu. Ngono-ngono kami melakukan dosa lagi, lorong meneh kan. Penting itu kita sabar ya, saudara yang kasih ya. Demikian pula di dalam suami istri ya, harus sama-sama sabar ya, harus ada kasih ya, harus ada kasih supaya apa? Supaya hubungannya erat sekali. Demikian juga dengan suami istri juga dengan demikian ya. Kan sudah waktu di gereja kan sudah diberkati, disumpah, bukan sumpah ya, diberkati ya. Apakah mencintai pada waktu suka maupun duka ya, apakah mencintai pada sehat ataupun sakit cinta, apakah setia di dalam suka maupun duka ya, harus dijalankan. Sudah satu lagi, apakah mencintai di waktu kurus dan gendut saja? Satu lagi sebenarnya, mencintai itu tujuan, itu mencintai, harus mencintai, ya, mencintai, ya, terus mencintai, ya saudara, ya itu apa? Kesabaran, ya. Jadi nomor satu ya, kalau kita sabar keuntungannya itu menjalin hubungan, ya, menyelamatkan hubungan antara suami istri, antara anak, antara kita sama bos mungkin ya, sama bos dijalin dengan sabar ya. Misalnya bos ya antara hamba Tuhan sama pendeta sama pimpinan gereja ya, harus saling ini sabar ya, sabar ya. Yang kedua ya, keuntungan kita kalau kita itu sabar. Yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah menyelamatkan hubungan atau kita mempunyai kekuatan di dalam hubungan. Yang kedua adalah tidak mudah tergesa-gesa. Ya, kalau kita sabar, tidak mungkin kita mudah tergesa-gesa ya. Coba kita baca di dalam Amsal 28 ya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20, demikian bunyi Tuhan, bunyi firman Tuhan. Saya baca aja. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya, tapi satu-satu pengen cepat soge, ya, pengen cepat mendapat pacar ya. Ini 19 ada 19 itu lebih jelas. Amsal 19 ayat yang kedua ya, ini lebih jelas ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik ya. Yang B, ini yang B, coba diperhatikan. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah ya. Kalau kita sabar, kita dapat keuntungan, tidak tergesa-gesa ya. Pengen kamu kaya tergesa-gesa, wah akhirnya kalau sila nyolong ibarat kalian apa ya, itu yang pertama. Yang kedua itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kalau kepingin tergesa-gesa itu adalah kalau milih pasangan. Ini saya bela yang jomblo, saya bela yang jomblo ini ya. Kalau milih pasangan itu jangan tergesa-gesa ya. Kalau orang sabar ya, kalau orang sabar tenang milih, nggak tergesa-gesa ya, dikatakan nggak tergesa. Daripada tergesa-gesa, udah jadi kakak karuan, pedot di tengah jalan, ya. Waduh, sorong ya, sorong. Tetapi orang yang sabar, tergesa-gesa, pilih yang tepat, ya, pilih. Saya pacaran 5 tahun, iya Pak, 5 tahun. Iya, 8 sudah 3 menit, itu kan 5 tahun. 6 tahun ya. Ya 5 tahun ya. 5 tahun. Suwi gak apa-apa. Ya, di dalam di sini. Siapa? Gak apa-apa, lama ya. Saya
juga lama, ya nggak pacaran, nggak apa-apa. Disuruh istri berapa? Ya, nggak usah susah-susah. Akhirnya pemilih ini, terus susah-susah loh. Udah pemilih nanggone kelas itu nang kucing bro. Pemilih sih karena tuntutin. Nah itu saudara ya itu. Kalau kita tuh sabar, tidak mungkin bisa kesal. Demikian juga kalau di kita orang punya banyak ya, ke mall ya, orang baru gajian beli banyak ke mall, beli apa? Susu. Aku salah nggak dicolong jin aku, ada susu. Wah bisa regone lama itu nggak cocok loh. Saya pernah itu, harganya mahal, susu nggak cocok saudara. Wah dulu ini apa hasilnya wong besar saudara ya. Kisah-kisah itu bahaya ya, santai saja ya, orang itu santai aja, dipilih ya, saudara santai saja itu ya, itu yang ini ya, itu yang kedua tadi ya. Kadang-kadang kepingin cepat kaya melok itu, dulu ada teman saya melok yang namanya pohon emas, wah ada tuh, itu tahun berapa lupa saya, pohon emas itu berarti investasi itu dapat mobil, ada yang dapat mobil memang. Tapi ketika oleh dan itu tenang gitu ya, akhirnya tidak tahu ada masalah di pegangnya kan itu yang bosnya itu ya itu saudara ya. Jadi kalau kita sabar itu akan muncul satu hubungan yang baik ya, akan memperkuat hubungan. Yang kedua tadi akan nggak tergesa-gesa kita ya, akan tidak tergesa-gesa. Mari kita milih yang sebenarnya, jadi kita pikir ya. Susu ini mikir. Kalau wis tua gue ya harus tenang. Nah ya saudara ya, itu ya Tuhan pasti kalau kita sabar Tuhan pasti akan tahu ya, Tuhan tahu pasti akan kebutuhan akan kerinduan daripada anak-anak Tuhan. Yang terakhir sekali ya, kalau kita sabar itu kita pasti mengalami yang namanya bahasa Inggrisnya itu victory, kemenangan. Ya, kemenangan saudara ya kalau kita sabar. Saudara tahu ceritanya Yusuf, ya Yusuf, ya di dalam kejadian ya, kejadian 37 ya kalau nggak salah. Kejadian 37 ayat 1 ya sampai 10 sampai 5 lupa kalau kalian IPR aja ya. Itu dia dibuang sama saudaranya, dijual ya, dibuang ya, dimasuk apa itu sumur, tapi dia balas. Gak balas dia, gak balas. Terus di fitnah kali ya sama itu tante Potifar itu ya, di fitnah itu apa? Menurut paksa atau apa? Memperkosa ya. Tapi dia gak balas ya, dia gak balas. Tapi artinya apa? Dia menjadi raja muda ya. Saudaraku juga pernah dengan ini ya, kisah Hana dan Penina ya ada ya. Istrinya siapa tuh? Istrinya Elkana ya? Iya. Yang dinyek-nyek itu loh. Oh mandul, tenang ya. Akhirnya apa? Akhirnya sabar dia. Akhirnya dia menang, dia mempunyai keturunan akhirnya ya. Saudara yang kekasih ya. Jadi di situ saudara yang kekasih ya. Jadi kita hidup ini kasih ruang di hati kita ini. Ruang sabar ya, supaya apa? Semua permasalahan, semua hal yang berkaitan dengan permasalahan kita itu kita bisa selesaikan ya. Kalau kita nggak kasih ruang hati sabar, itu akan permasalahan itu akan tidak terselesaikan, masalahnya tambah berubah. Saudara yang dikasih ya itu. Jadi yang pertama kita pasti kalau sabar itu pasti mempunyai suatu hubungan yang baik, pasti menimbulkan strengthening relation. Yang kedua itu pasti kita tidak tergesa-gesa, pasti kita punya benar-benar punya hikmah daripada Tuhan. Pak susu akhirnya kayak ngawur-ngawuran apa namanya itu ya, susu ini susu itu akhirnya kita bisa tenang, harus sabar. Yang ketiga itu adalah kita akan victory ya, kita akan pasti akan menang ya. Amsal 28 ayat 13 ya. Coba kita baca.
Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya, maksudnya sabar mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya saudara ya. Jadi kalau kita itu mempunyai suatu pelanggaran, ya, dan pelanggaran itu dengan sabar kita utarakan dengan Tuhan, ya, mengakui, terus tapi tinggal ya, ditinggalkan itu pasti kita akan mengalami victory, suatu kemenangan. Saudara ya, kayak orang mancing, kalau tenang ya, tenang, akhirnya dapat. Orang mancing susu ya kayak nggak dapat, saudara ya. Terus ada lagi, saudara tahu ya, kalau kita itu perang, ya. Kalau ada peperangan, itu yang ditakuti bukan yang bawa senjata, yang enggak. Justru yang ditakuti adalah sniper. Tahu sniper? Sniper itu ahli nembak. Apa dia jalannya? Dia tenang jalannya, benar-benar ya. Kayak kamu. Baru ditembak, sabar. Ya saudara ya. Nah, kayak ngomong. Jadi yang ditakuti perang itu sniper sih. Karena dia tenang, sabar, dan masih tetap saudara. Itu yang kita lihat. Saudara ya, jadi kesimpulannya adalah kita harus sama-sama belajar sabar supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Karena dengan sabar kita itu nanti akan dimenangkan oleh suatu hubungan kita, hubungan istri, suami istri, hubungan anak, hubungan relasi dengan siapapun, dengan tetangga, dan itu akan baik ya kalau kita itu sabar. Yang kedua, tidak mudah tergesa-gesa meras, ya, jadi kita bisa tenang. Yang ketiga, pasti kita pun berkemenangan. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh dapat mengajarkan kita, memproses kita untuk menjadi lebih sabar lagi di dalam menjalankan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ubur-ubur ikan lele. Ayo belajar sabar le. Tuhan memberkati.
Mohon layani hati kita dalam doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Dimohon para hamba-hambanya yang bertugas bawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Endang Nanto pimpin kita dalam doa. Sehingga apapun yang kami persembahkan semuanya berguna untuk kemuliaan Nama. Terima kasih Tuhan berkati Tuhan, berkati keluarga rumah tangganya, kehidupannya, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapan syukur, tatangan, persembahan, perpuluhan apapun juga, baik itu persembahan perbaikan gereja yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Cinta Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru yang pada malam hari ini sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak, berkati Ibu, putri-putrinya, cucu menantu, pekerjaannya, kesehatannya, apa yang diusahakannya, pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur karena kita sehat, ya. Kita tidak ada di rumah sakit, kita tidak merasa sakit, ya. Kita di sini di rumah Tuhan, di Ka'bah Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya seperti pada malam hari ini pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Minggu 4 Juni ibadah raya disertai perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang anaknya, saudaranya pada malam hari ini tidak tampak, biar kita minggu depan bersama-sama berbondong-bondong memuji besarkan nama Tuhan
dan duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi pengumuman besok Minggu tanggal 4 Mei setelah kita ibadah kita diundang oleh keluarga Ibu Tarman, Mbak Susi ya. Kita persekutuan doa di Jalan Duku Pakis 6C nomor 69. 16. Maaf, nomor 16. Waduh ada 6. 16. Duku Pakis 6C nomor 16 setelah ibadah selesai. Nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini di musik. Tuhan berkati LCD, sound system, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai saat ini, detik ini tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini sama-sama kita. Kembali kami datang menyembah kedapat-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa penciptaan bumi lautan serta seisi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima
Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu malam jam ini Bapa, mengingatkan kami, menyegarkan kami, menginsafkan kami, agar supaya hidup kami tetap bersabar. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Menyerahkan firman-Mu pada kami semua umat-Mu di tempat ini, bahkan pada anak-anak yang tidak tambah hadir. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Heru Taksono, yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam keluarganya. Di mana Bapak Pendeta berada, Tuhan selalu turun campur tangan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang tidak tambah hadir saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Bagi kekasih kami Mas David yang belum sehat, Tuhan sudah jamah. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami doa bagi anak-anak kami Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang kos Tuhan, yang ujian, yang skripsi, yang makan. Di mana mereka berada, Tuhan berkati, tambah semangat belajar. Jadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan jauhkan dari pergaulan yang jahat. Memberkati orang tua mereka masing-masing. Perkenankan kami berdoa buat adik Dinda besok dilantik. Terima kasih kemurahan Tuhan. Memberkati adik Dinda bersehat, sembuh, kuat, boleh menjadi pegawai negeri yang Tuhan cintai dan kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan merapi kami dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami tetap kuat untuk menghadapi segala perkara. Obat gelombang angin ribut boleh datang menerpa kami. Haleluya. Badai boleh datang menimpa kami, anak-anak Tuhan tempat ini. Setan, iblis, gangguan, godaan boleh menimpa kami. Tuhan, kuatkan kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Kami percaya firman-Mu senantiasa memberi sabar buat kami semuanya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di luar pulau, di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Naungi, lindungi, jaga, pelihara mereka Bapa. Terima kasih. Kami berdoa bagi keamanan di mana-mana tempat, terlebih di kota Surabaya kami. Biarlah Tuhan beri kekuatan bagi mereka, sehingga kejahatan-kejahatan boleh dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Bandit-bandit, rampok, pencuri boleh disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Bila kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tuhan, terima kasih. Memberkati bangsa negara kami Indonesia yang terkasih, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat bahkan di samping Tuhan. Dan kejahatan-kejahatan mereka ditumpas oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dijadikan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Terima kasih, dikasih dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, para menteri pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR dari pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya,
Biar mereka bekerja seturut akan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati kota Surabaya kami Bapa, amankan kota Surabaya kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa yang maha baik. Kami juga berdoa Tuhan, kedatangan anak-anak di tempat ini. Mereka membawa bermacam-macam persoalan, permasalahan, sakit penyakit, dan kami percaya yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang ada masalah Tuhan sudah selesaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak saat ini berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Tuhan sudah berkati musik sampai tersinger. Tuhan sudah memberkati LCD. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Hamba Tuhan tempat ini Tuhan sudah berkati hamba yang setia untuk senantiasa Tuhan membersihkan kapal yang masuk ini. Kami percaya dari daging Tuhan memberkati mereka, memberi kekuatan pada mereka, memberkati keluarga mereka, juga kami semuanya Bapa. Terima kasih, beri kami rukun satu dengan yang lain. Jangan dari fitnah memfitnah, jangan dari benci Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya yang berukun. Terima kasih karena kami percaya Tuhan mengasihi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur Tuhan sebelah sudah dibersihkan, walaupun masih belum normal, dan kami percaya Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Tak akan tinggalkan ruangan yang maha suci ini. Sedikit tidak tahu apa yang akan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Bapa. Kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai